Merubah kekurangan menjadi banyak uang. Ini bukan sesuatu yang mustahil dan ini bukan sesuatu yang main-main. Karena apa? Kita bisa mewujudkannya dan kita bisa menjadikan diri kita seperti apa yang kita inginkan. Tentu saja kita memiliki impian yang itu berhubungan dengan uang. Dan bagaimana caranya? Kita bahas bareng di video ini ya. Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Ya bener banget. Kita bisa merubah yang namanya kekurangan itu menjadi kita menjadi banyak uang. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Karena setiap orang itu memiliki hak untuk mendapatkan apa yang dia impikan. Tentu saja segala sesuatu itu memang ada prosesnya dan bagaimana kita menjalankannya. Lalu apa aja sih yang bisa membuat kita seperti itu? Ya, di poin pertama adalah dengan kita berani memiliki impian. Nah, dengan kita memiliki impian, itu sama halnya kita udah menanamkan titik poin di mana kita akan menuju. Ya, biasanya nanti setelah kita mencapai titik poin tersebut, kita akan memasang lagi titik poin berikutnya dan itu akan dilakukan terus-menerus. Ini memang sebenarnya adalah sebuah ilmu yang sangat ilmiah dan siapa saja sebenarnya juga menerapkannya meskipun kita bilang misalkan udahlah hidup begini aja apa adanya dan biarlah semua nanti jalan terus mengalir seperti air. Nah benar, itu kita juga sudah menanamkan titik poin. Kita udah memasang juga titik di mana kita pengen hidup dan itu sampai kapanpun. Namun di sini saya harap teman-teman milikilah impian yang tinggi. Karena apa? Mimpi itu gratis. Bukan hanya sekedar mimpi saat kita tidur. Nanti ada guyonan lagi. Oh, untuk jadi orang sukses, jadi orang yang maju, kita harus punya mimpi. Terus akhirnya tidur-tiduran terus biar mimpi. Ya nggak seperti itu juga ya. Kita harus berani memiliki impian. Karena apa? Dengan kita memiliki impian, kita memiliki tujuan untuk kedepannya bagaimana. Biasanya itu banyak banget rintangannya juga. Dan itu biasanya akan mengalami berbagai macam proses yang bisa kita temukan. Ada yang memang bisa mewujudkan impiannya itu dengan cepat. Ada juga yang memang butuh waktu yang mungkin ya lama banget bertahun-tahun. Tapi ingat, semua itu adalah sebuah pendewasaan ya. Ada misalkan yang dikasih cepat ternyata dia euforia dan akhirnya apa? Dia menyanyiakan apa yang sudah diwujudkannya, impiannya jadi amburadul akhirnya ya. Begitu juga dengan yang kenapa dikasihnya lama, ternyata apa? Dipersiapkan, biar paham, oh begini ya prosesnya ya. Oh jadi aku harus lebih berhati-hati lagi, dan aku harus menjadi orang yang bijak saat sudah mewujudkan impianku. Nah, begitu sudah terwujud, maka dirinya akan dengan baik mengelolanya, dan dirinya akan dengan bijak merawatnya. Itulah yang harus kita miliki ya. Meskipun kondisi kita ini memang sebuah kekurangan, tapi jangan pernah menyerah. Lalu di poin kedua adalah fokus pada tujuan sendiri. Fokusnya kenapa? Biasanya saat kita sudah memiliki impian, itu banyak banget orang yang mungkin menjadikan dirinya sebagai blocking kita sendiri. Nah, dengan dia menjadikan dirinya blocking kepada kita, dan itu kalau kita terpengaruh, kita akan menjadi bagian dari dirinya, kita akan menjadi bagian dari mereka. Jadi kita fokus aja dengan apa yang menjadi tujuan kita. Karena apa? Sukses adalah hak setiap orang. Gak ada orang lain yang berhak untuk melarang orang itu sukses. Apalagi kita sudah sama-sama belajar yang namanya law of attraction. Maka kita harus punya yang namanya pendirian. Biar kita juga punya wibawa. Terus kita punya yang namanya ya mungkin sudah tahu kita mau jadi seperti apa dan kita bisa mencapai semua itu. Meskipun entah orang-orang di dekat kita, entah siapapun itu ya, sering saya bilang mungkin ada orang tua, anak, pasangan mungkin, atau siapapun yang itu menghalangi apa yang menjadi tujuan kita. Jangan pernah terpengaruh. Fokus saja dengan apa yang menjadi impian kita. Kita sudah berani memutuskan untuk memiliki impian. Dan kita juga harus bertanggung jawab pada diri kita sendiri untuk mewujudkannya. Bukan kita hanya berdiam diri dan berharap itu tiba-tiba akan terjadi. Ada kadang mungkin orang yang dengar kita memiliki impian terus menertawakan kita, ya abaikan aja. Jangan fokus kepada mereka, fokuslah pada diri sendiri ya. Ingat ya, fokus pada tujuan, bukan fokus pada kata orang. Saat orang bilang seperti apa, jangan pernah hiraukan. Selama teman-teman memiliki yang namanya tujuan hidup atau impian, ya sudah,
teman-teman harus mewujudkannya. Teman-teman gak boleh yang namanya berhenti di tengah jalan. Karena apa? Dengan teman-teman berhenti di tengah jalan, disitulah titik kegagalan teman-teman itu tercipta. Dan teman-teman tidak akan pernah mencapai apa yang menjadi tujuannya. Di poin ketiga adalah mulai dari langkah kecil. Apapun yang bisa teman-teman kerjakan dulu. Meskipun itu nilainya tak seberapa. Kerjakan dulu, lakukan aja. Yang jelas dalam pikiran kita sudah terprogram. Kita sudah memprogram apa yang menjadi masa depan kita. Kalau kita tidak mau melakukan langkah kecil, maka langkah besar pun juga nggak akan pernah tercipta. Saat kita sudah berani memulai, terus kita sudah berani menciptakan masa depan kita, maka kita akan menjadi orang yang sangat kuat. Ya, karena apa? Kita pondasinya udah kuat dulu, kita tanamkan. Terus kita tinggal melangkah, kita tinggal kembangkan, dan kita selalu berinovasi meskipun tadinya kecil, lalu dimulai lagi sedikit demi sedikit, maka itu akan menjadi sesuatu yang besar dan itu akan membawa teman-teman ke dalam kehidupan yang serba berlimpah dan menjadikan teman-teman orang yang benar-benar bisa menciptakan masa depannya. Karena masa depan kita, baik gagal ataupun itu berhasil, semua kembali lagi apa yang sudah kita tanamkan. Itulah yang kita tarik dalam kehidupan. Dan itu yang akan menjadikan bagaimana diri kita dan kehidupan kita. Saat kita sudah menciptakan semua itu, kita akan menjadi orang yang memang selalu memiliki pedoman bahwa ku tahu yang ku mau. Ya, kayak sesi yang lain ya. Teman-teman bisa ciptakan ya, kehidupannya itu bisa diciptakan. Jangan berfokus pada kekurangan saat ini, tapi fokuslah dengan apa yang ada di masa depan. Saat kita udah fokus di masa depan, maka kita akan menjadikan hidup kita jauh lebih indah dan jauh lebih nyaman lagi. Karena apa? Saat kita sudah mencapainya, rasa syukur kita akan selalu meningkat. Lalu di poin keempat, ya mungkin kita ketemu hambatan-hambatan di jalan, itu adalah sebuah tantangan ya. Tantangan di sini adalah saya rubah dari yang namanya masalah. Pemahaman masalah kita ganti menjadi sebuah tantangan. Saat kita menyelesaikan tantangan itu, maka kita akan siap dengan tantangan berikutnya. Gak ada orang yang jalannya mulus ya. Dalam artian gini, saat kita berjalan pasti ada tanjakan, pasti ada belokan. Ya gak apa-apa, nikmati aja. Disitulah prosesnya. Saat kita sudah bisa menikmati prosesnya, maka kita bakal sampai ke tujuan yang sudah kita tentukan. Dan dari situ kita akan menjadi seseorang yang seperti yang sudah diharapkan. Jadi yang namanya tantangan, misalkan di depan kita ada hambatan, terus kita mau bagaimana, atau kita dikasih dua pilihan, antara menyerah atau mencari jalan keluar. Saya sarankan untuk mencari jalan keluar. Toh, kalau misalkan di depan kita ada hambatan dan kita tidak bisa menembusnya, ya kita ciptakan jalan lain. Aku ini lagi ada hambatan, ya udah, aku ciptakan jalan lain. Ibaratnya saat Anda punya bisnis atau teman-teman punya impian ke depannya, terus di tengah perjalanan ada sebuah tantangan, ada masalah, ya udah, hadapi masalah itu. Toh kalau mentok, cari jalan lain yang jelas tetap pada koridor yang sama. Setelah itu semua selesai, ya teman-teman akan sampai pada tujuan yang sudah ditentukan dan teman-teman bisa menjadi seseorang yang sangat luar biasa. Lalu di poin kelima, kalau kita kekurangan, kuncinya adalah jangan pernah menyerah pada keterbatasan. Saat kita sudah menyerah pada keterbatasan, kita akan menjadi orang yang tidak bisa apa-apa. Ya sudah, karena apa? Kita merasa terbatas. Contoh, misalkan teman-teman pengen memulai sesuatu dan itu saranannya kurang. Mungkin kalau orang beralasan pasti udahlah nanti nunggu siap. Ini aku belum siap semuanya, jadi aku belum melangkah, aku belum berani. Itu artinya kita menyerah pada keterbatasan. Tapi kalau kita mulai aja dulu, ngapain nunggu siap? Toh nanti juga semuanya akan siap dengan sendirinya dan nanti akan menjadi sesuatu yang itu justru akan lebih dari apa yang pernah kita pikirkan. Kalau kita udah memiliki pedoman seperti itu, maka kita akan menjadi orang yang tangguh dan bisa mewujudkan segala apa yang kita inginkan. Terutama apa? Kita bisa banyak uang. Jadi kekurangan jangan dianggap sebuah beban. Kekurangan itu adalah sebuah pembelajaran. Saat kita kekurangan, kita bisa berpikir bahwa aku harus keluar dari masalah ini. Aku harus selesaikan semua tantangan ini dan aku mulai dari apa yang aku bisa. Tentu saja
kita harus memiliki mental kaya ya. Meskipun saat ini kekurangan, kalau kita udah memiliki mental kaya, kita bukan orang-orang yang suka meminta. Dan kita bisa menjadi seorang yang benar-benar bisa memiliki banyak ilmu dan pengalaman. Sukses berlimpah.